Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko Ahmad Reza. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dan mempresentasikan proses kedatangan Islam dan Islamisasi di Indonesia. Agama Islam dibawa oleh para pedagang Muslim yang singgah di wilayah kepulauan Indonesia. Pedagang Muslim inilah yang berperan penting dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Hingga kini, proses masuknya Islam di Indonesia masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Perdebatan mengenai kedatangan Islam dan Islamisasi di Indonesia mencakup 3 masalah pokok, yaitu tempat asal kedatangan Islam, para pembawa agama Islam, dan waktu kedatangan Islam ke Indonesia. Perdebatan terkait proses kedatangan Islam dan Islamisasi di Indonesia tersebut memunculkan sejumlah teori. 1. Teori kedatangan Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Persia. Teori Persia menyatakan Islam di Indonesia berasal dari Persia. Teori ini dicetuskan oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. 2. Teori Gujarat. Teori Gujarat menjelaskan agama Islam di Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat pada abad 13 Masehi. Pendukung teori Gujarat antara lain J. Pineapple, Snookhur Gronje, W.F. Stutterheim, dan Sucipto Wirjo Suparto. 3. Teori Mekah. Teori Mekah menyatakan ajaran Islam yang berkembang di Indonesia berasal dari Mekah dan Madinah, Arab. Tokoh pendukung teori ini antara lain Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka, Ahmad Mansur Suryanegara, A.H. Jones, dan T.W. Arnold. Yang terakhir ada teori Cina. Teori Cina menjelaskan proses kedatangan Islam di Indonesia berkaitan erat dengan peran para perantau dari Cina. Ajaran Islam telah berkembang di Cina pada abad 7 Masehi. Tokoh pendukung teori ini yaitu Sumanto Al-Qurtubi dan Slamet Muljana. 2. Media penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia dilakukan melalui beberapa media. Salah satunya interaksi pedagang asing dan pedagang lokal di sebuah pelabuhan pada masa kuno. Para pedagang asing dari Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran penting dalam Islamisasi di Indonesia. Para pedagang datang dengan membawa agama dan kebudayaan Islam. Selanjutnya, mereka berdagang di berbagai wilayah Indonesia sambil menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di tempat-tempat yang mereka singgahi. Interaksi yang terjadi antara para pedagang Muslim dan penduduk setempat menyebabkan pedagang dan masyarakat di Kepulauan Indonesia memeluk Islam. Selanjutnya, pedagang dan masyarakat Indonesia yang telah memeluk Islam menyebarkan Islam kepada orang-orang di sekitarnya. Islamisasi melalui perdagangan sangat menguntungkan dan lebih efektif daripada cara-cara lain. Masyarakat yang terlibat dalam perdagangan bukan hanya golongan dari bangsawan dan raja saja, tetapi termasuk ke golongan bawah dan menengah. Kondisi ini didukung dengan makin ramainya jalur perdagangan di Kepulauan Indonesia, terutama antara Selat Malaka, Jawa, dan Maluku. Dalam perkembangannya, jalur ini memunculkan pusat-pusat perdagangan di sepanjang pantai Pulau Sumatera dan Malaka. Selain perdagangan, penyebaran Islam di Indonesia dilakukan melalui media berikut. A. Perkawinan. Aktivitas perdagangan yang dilakukan para pedagang Muslim pada masa lalu sangat bergantung pada perubahan angin atau monsun. Oleh karena itu, banyak pedagang asing singgah di kota-kota pelabuhan. Interaksi antara pedagang Muslim dan penduduk lokal menimbulkan hubungan baik yang diteruskan dengan perkawinan antara wanita lokal dan pedagang Muslim. B. Politik. Politik juga menjadi sarana Islamisasi di Indonesia. Dalam hal ini, raja sebagai penguasa lokal memiliki peran besar terhadap Islamisasi ketika raja memeluk Islam. Rakyat akan mengikuti karena rakyat sangat patuh kepada raja. Seorang raja selalu menjadi panutan, bahkan teladan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, Islam mudah tersebar di wilayah kepulauan Indonesia. Selanjutnya, beberapa kerajaan Islam melakukan perluasan wilayah terhadap kerajaan lain. Meskipun penaklukan suatu wilayah oleh kerajaan Islam dilakukan melalui jalan perang, penguasa Muslim tetap bertoleransi kepada pemeluk agama lain dan tidak memaksakan Islam
sebagai agama resmi di kerajaan yang ditaklukkannya. C. Pendidikan. Pada masa perkembangan Islam, banyak ulama mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Melalui pesantren, para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman pada para santri. Materi pembelajaran dalam pesantren bersumber pada kitab kuning dari Timur Tengah yang ditulis pada abad 7-8. Materi yang diajarkan di pesantren pada masa itu dilengkapi dengan ilmu fikih dan tauhid. Lembaga pendidikan pesantren tidak membedakan status sosial dan kelas. Oleh karena itu, seseorang yang ingin mempelajari atau memperdalam pengetahuan Islam diizinkan memasuki lembaga pendidikan ini. Dengan demikian, pesantren dan para ulamanya memiliki peran penting dalam proses Islamisasi di Indonesia. Lembaga pesantren Islam menyebar ke seluruh daerah hingga akhirnya banyak penduduk Indonesia yang memeluk Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan model pendidikan pesantren yang tidak mengenal kelas menjadi media penting dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Bahkan dalam perkembangannya, model pendidikan pesantren di Indonesia untuk pengembangan pendidikan keagamaan pada lembaga-lembaga pendidikan sejenis di Indonesia. D. Kesenian. Kesenian menjadi salah satu media efektif untuk menyebarkan agama Islam di wilayah kepulauan Indonesia. Adat dan kesenian yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dimanfaatkan oleh para penyebar Islam sebagai media dakwah. Melalui media kesenian, Islam dapat diterima masyarakat secara damai tanpa paksaan. Bentuk kesenian sebagai media Islamisasi adalah lagu atau tambang, seperti Sunan Bonang yang memanfaatkan tambang sebagai media dakwah. Sunan Bonang menyisipkan nilai-nilai keislaman dalam tambang. Salah satu tambang yang diciptakan berjudul Tombati. Selain tambang, para ulama juga menggunakan wayang sebagai media dakwah. Pertunjukan wayang disisipi ajaran agama dan nilai Islam, seperti Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang sebagai media menyebarkan agama Islam. Yang terakhir ada tasawuf. Tasawuf merupakan praktik keagamaan dalam Islam untuk menemukan kesadaran dan pencerahan batin. Dengan demikian, ajaran tasawuf berhubungan erat dengan unsur mistik. Ajaran tasawuf berorientasi pada kesucian jiwa, berpola hidup sederhana, mendahulukan kebenaran, dan rela berkorban untuk tujuan mulia. Ajaran-ajaran tasawuf merupakan pengalaman atau tajribah spiritual bersifat pribadi yang dilandasi oleh keinginan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para sufi juga berperan memperluas jangkauan Islamisasi di Indonesia. Pada tahap awal Islamisasi, para sufi hanya mampu menjangkau wilayah kota saja. Dalam perkembangannya, para sufi memperkenalkan ajaran tasawuf melalui tarekat-tarekat dan kesastraan suluk di kalangan masyarakat. Melalui tasawuf dan tarekat, Islamisasi dapat menjangkau masyarakat di wilayah pedesaan. Para sufi yang mengajarkan tasawuf dan tarekat di wilayah kepulauan Indonesia salah satunya adalah Hamzah Fansuri. Penyebaran Islam di Indonesia didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama ada 1. Islam tidak mengenal sistem kasta. Yang kedua, penyebaran Islam dilakukan secara damai. Yang ketiga, Islam bersifat terbuka karena setiap muslim merupakan pendakwah bagi agamanya. Yang keempat, upacara atau ibadah dalam Islam dilakukan dengan cara mudah dan sederhana. Yang kelima, cara penyebaran Islam disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Yang terakhir, syarat masuk Islam cukup mudah, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Agama Islam berkembang di Indonesia dalam waktu cukup lama dan berkesinambungan. Perkembangan awal agama Islam di Indonesia terjadi dalam beberapa tahap. Oleh karena itu, Islam dapat dipelajari dan dipahami secara mendalam oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan, pada masa kini, Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.